Suara tawa yang menggelegar itu seperti tak bersumber. Lita dan Bu RW hanya memandang satu sama lain, mengisyaratkan kebingungan mereka. Bulu kuduk mereka berdiri dengan ngeri. Suara siapa tadi yang menggelegar seperti itu? Jeritan Abi mengagetkan mereka. Abi yang sedari tadi berada di bangkuan Lita tiba-tiba menjerit dengan sangat keras. Anehnya, orang-orang di luar yang sedang membeli dan memakan bakso seolah tidak mendengar jeritan itu. Bu RW bingung keheranan. Tak ada satupun orang yang kaget atau bahkan menghampiri mereka ke dalam. Sore itu sangat mencekam. Dipegang eratnya tubuh Abi oleh Lita. Perlahan dia bangun dari duduknya, kemudian membuka pintu dan pergi keluar. Bu RW mengikuti Lita dari belakang sambil gemetar memegangi tangannya yang masih terbungkus. Bu RW seperti terlihat kesakitan. Setelah di teras rumah, Lita seakan-akan sadar melihat Bu RW yang terus saja memegangi tangannya dengan wajah yang kesakitan. Nanah bening menembus kain perban yang sudah membungkus tangan Bu RW. Lita spontan memegangi tubuh Bu RW yang terlihat condong seperti akan terjatuh. Semua orang panik melihat apa yang terjadi kepada Bu RW. Menantunya yang sedang asik mengobrol sambil memakan bakso yang dipesannya tiba-tiba berlari menghampiri Bu RW yang masih dipegangi Lita dan Anto. Mereka pun membawanya untuk duduk di kursi sementara menantunya menelpon suaminya, yakni anak dari Bu RW, Jaka. Tak berselang lama, Jaka datang dengan mobilnya dan berwajah sangat panik. Dengan cepat ia keluar dari mobil dan langsung menghampiri ibunya. Kemudian meminta Anto untuk menggotong Bu RW agar masuk ke dalam mobil. Menantunya kemudian ikut masuk dan melambaikan tangan dari mobil dengan kaca jendela yang setengah terbuka. Lita hanya tertegun, bingung. Apa semengerikan itu yang dirasakan Bu RW? Ia menengok ke arah Abi yang sedang asik bermain, tapi sendirian. Lita kemudian terduduk di lantai, sementara para pelanggan yang tadi ada di sini satu persatu selesai makan dan kemudian pergi, hingga tempat itu kembali sepi. Ada apa, Neng? Kok bisa kayak gitu? Tanya Anto menyelidik. Gak tahu, aku cuma kaget aja ngelihat Ibu RW. Terang Lita yang masih saja terduduk di lantai teras rumahnya. Anto hanya mengangguk penasaran. Terus, kamu tahu tangannya Ibu RW itu kenapa? Tanya Anto kembali. Lita hanya mengangguk kemudian mulai berbicara menceritakan apa yang Bu RW ceritakan kepada Anto. Anto dengan serius mendengarkan apa yang Lita bicarakan. Sementara Abi masih saja asyik bermain sendirian. Ketika Lita serius bercerita kepada Anto, seorang wanita yang umurnya berkisar 25 tahunan datang menghampiri mereka. "Teh, beli bakso," kata wanita itu lirih. Kemudian Anto dengan cepat membuatkan pesanan wanita itu. Terlihat wanita itu dengan seksama memandangi Abi yang terlihat duduk sendiri. Pandangan wanita itu sangatlah berbeda dari kebanyakan orang. Dia serius melihat apa yang dilakukan Abi kala itu. "Si Dedek sedang main bersama kakaknya ya?" tanya wanita itu kepada Lita. Lita terdiam memandang wanita itu kemudian mendekat menyelidik. "Hah? Teteh bisa melihat siapa yang sedang bersama Abi?" tanya Lita setengah berbisik. Wanita itu hanya mengangguk. "Teh, saran dari saya, cepat bawa ke orang pinter si dedeknya. Bukan sesuatu yang baik yang mendekati si dedek, Teh." Lirih suara wanita itu sembari mengambil plastik yang berisi bakso dari tangan Anto. Kemudian dia pergi. Ketika Lita akan mengejar wanita itu untuk menanyakan siapa yang harus mereka temui, wanita itu seolah telah hilang begitu saja ditelan senja berwarna jingga kala itu. Sore itu, Anto memutuskan untuk tidak membuka warung baksonya sampai malam. Ia akan berdiskusi dengan Lita kemana mereka akan membawa Abi. Di tengah diskusi mereka, Anto teringat kepada seseorang yang ia kenal yang tinggal tidak jauh dari pemukiman mereka. Hanya saja jalan yang harus ditempuh agak terjal untuk menuju ke rumahnya. Tak berpikir panjang, Lita langsung mengambil tas yang berisi beberapa pakaian Abi dan minyak kayu putih. Digasnya motor oleh Anto dan melesat pergi menuju rumah paranormal yang dimaksud oleh Anto. Di kegelapan malam dengan semak-semak dan pohon yang menemani setiap lajuan motornya Anto, Lita tak hentinya beristighfar dan meminta pertolongan dari Tuhannya.
Tangannya memegang erat gendongan dari kain batik panjang berwarna coklat muda dengan motif bangau yang membuat Abi merasa gusar. Ia seolah tidak ingin pergi ke tempat yang mereka tuju. Suasana semakin mencekam. Terlebih Anto tidak terlalu ingat jalan menuju rumah si paranormal itu. Mereka berkeringat dengan perasaan yang campur aduk. Sangat tidak bisa diterima akal suasana malam itu. Mereka hanya ingin menyembuhkan anaknya yang bersikap tidak pada biasanya. Masih jauh nggak ya? Tanya Lita terlihat panik. Bentar lagi, Neng. Lita hanya mengangguk sambil terus memegangi Abi yang berada di gendongannya. Tangan kirinya memegang erat jaket yang dikenakan Anto malam itu. Semilir angin malam memeluk erat tubuh mereka bertiga. Ranting-ranting pohon menjalar seperti tangan yang berusaha menggapai. Suara burung malam mengetuk ngeri perasaan mereka. Tak ada motor lain kala itu. Suasana sangat sepi dan sunyi sekali. Hanya suara bising motornya yang bergejolak berharap cepat sampai. Cahaya lampu yang terlihat dari kejauhan membuat Lita sedikit merasa lega. Anto terlihat tersenyum setelah melihat cahaya temaram berwarna jingga itu menyeringai di depan mereka. Terlihat sebuah rumah biasa yang bertembok batu bata dengan teras yang tidak terlalu besar dan tidak mempunyai pagar itu terlihat tak terlalu bersahabat. Lita mengernyitkan dahi tanda bahwa perasaannya tidak enak untuk masuk ke dalam rumah itu. Setelah memarkirkan motornya, Anto dan Lita pun turun dengan Abi yang masih ada di gendongannya. Mereka pun berjalan. Tangan Lita masih saja menggenggam erat jaket yang dipakai Anto. Lita terlihat gugup dan ketakutan. Dilihatnya seorang wanita yang tidak terlalu tua, berdiri menyeringai di depan teras rumahnya, seolah sudah siap menyambut Lita dan Anto yang terlihat sangat berantakan dengan keringat yang membanjiri mereka. "Kesini nak, ini di depan udah ada yang nungguin," tiba-tiba kata wanita itu. Lita dan Anto hanya memandang menelisik mencari sosok yang dimaksud wanita itu. Siapa yang menunggu mereka? Jelas-jelas wanita itu hanya sendirian di temaram lampu tempel yang menguning itu. Anto pun langsung menyelami wanita itu, begitupun Lita yang dengan gemetaran menyelami tangan renta yang cukup berkeriput di umurnya yang terlihat belum terlalu berumur itu. "Ya sudah, ayo masuk ke dalam," ajak wanita itu. "Sahasia! Siapa kamu?" teriak seseorang dengan suara yang berat dan menggelegar. Lita terperanjat kaget memeluk Anto yang ada di sebelahnya. Abi menjerit kaget dan menangis sejadi-jadinya. Badannya meronta dengan sekuat tenaga. Anehnya, badan Lita terasa tak kuat menahan kekuatan Abi yang seorang anak kecil berusia 2 tahun itu. Kain gendongannya lepas dan membuat Abi terjatuh terduduk. Anto terlihat panik dengan raut muka yang meringis ketakutan. Diambillah Abi yang masih terduduk yang menjerit-jerit lalu ia gendong. Lita terlihat lemas menyandar ke bahu Anto. Wanita itu hanya tersenyum melihat kejadian itu dan berkata, "Gak apa-apa, Neng." Gak apa-apa gimana, Nyai? Suara siapa itu? Tanya Anto sedikit emosi. "Makanya, ayo ke dalam," ajak wanita itu dengan ramahnya. Tak lupa bibirnya memberi senyuman aneh yang tidak disukai oleh Lita. Lita memandang pasrah dengan tangan yang menggenggam erat tangan Anto. Sembari berjalan ke dalam rumah wanita itu, Abi sejenak terdiam. Ia lebih tenang dibandingkan tadi. Anto sedikit tenang dan mulai berjalan bersama Lita. Di dalam terlihat ada satu orang laki-laki muda terduduk bersila dengan tatapan yang kosong. Laki-laki itu hanya terduduk tanpa ekspresi apapun. Lita menatap ngeri sosok yang dilihatnya itu. Ia mengeratkan lagi genggamannya di tangan Anto. Wanita itu kemudian mempersilakan duduk Lita dan Anto, sementara Abi masih ada pada gendongan Anto. Mereka pun duduk. Temaram isi rumah wanita itu tidak berbeda dengan keadaan di luar rumahnya. Benar-benar tidak biasanya Lita masuk ke dalam rumah seperti ini. Tapi dia merasa heran, jika ia memang seorang dukun sesuai pemikiran Lita, kenapa tidak ada hal-hal yang berbau sesajen atau kemenyan yang Lita pikirkan? Lita memandang menyeluruh melihat isi ruangan itu. Tak ada yang menarik, hanya tembok biasa dan beberapa lampu tempel menghias rumah itu. Sejenak, suasana hening. Anto tak berani bercakap lebih dulu. Ia ingin mendengar wanita yang sering disebut Nyai itu berbicara terlebih dahulu. Matanya menatap nanar laki-laki yang berada di depannya itu. "Ini anak Nyai, jasadnya aja. Isinya mah makhluk yang mengganggu keluarga kamu," jelas Nyai dengan suara lirih hampir berbisik. Anto menatap kaget.
Dia merespon tidak biasa dengan apa yang dikatakan Nyai. Kenapa dia bisa tahu apa yang terjadi dengan keluargaku? Tepatnya Abi. Terus bagaimana Nyi? Tanya Abi menyeloroh. Nyai hanya terdiam menatap anak laki-lakinya. Entah apa yang dilakukannya. Nyai hanya terdiam sejenak. Ia mengusap wajah anaknya itu dengan lembut. Hingga kemudian hal yang tak terduga terjadi di hadapan mereka semua. Anak itu bereaksi mengerikan. Matanya menatap tajam ke arah Anto dan Lita yang sedang terduduk. Anak itu menggertakkan giginya, membuat siapapun yang mendengarnya akan merasakan ngilu. "Siapa kamu?" ucap Nyai memulai pembicaraan. Anto menepuk-nepuk punggung Nyai yang duduk membelakanginya. Anto berkata, Ini sedang apa, Nyai? Nyai menjelaskan jika ini adalah tahap mediasi agar jin yang mengganggu keluargamu masuk ke dalam raga anaknya. Nyai ingin menanyakan apa yang dia lakukan dan apa alasannya mengganggu manusia. Anto hanya mengangguk dengan badan yang terus bergetar. Tangannya pun tak kuasa menggenggam tangan Lita lagi. Terlihat Lita hanya diam memeluk Abi anaknya dengan erat. Abi hanya menatap kosong wajah ibunya. Di bawah lampu tempel yang remang, wajah itu terbejam. Matanya menutup dan tiba-tiba terbuka dengan lebar. Tangannya menerkam erat lututnya yang masih bersila. Badannya terus bergetar. Kepalanya godek, bergerak ke kanan, ke kiri. Mulutnya komat kamit, seperti membaca mantra atau apalah namanya. Makhluk yang di dalam tubuh anaknya Nyai itu perlahan mengangkat kepalanya dan berbicara dengan suara yang besar dan menggelegar. "Aing murka Kasaria! Saya marah kepada kalian!" Kami semua menatap kaget sekaligus heran. Apa kesalahan keluarga Lita hingga membuatnya begitu marah? "Jangan seperti itu. Jika marah jangan mengganggu anak kecil," ucap Nyai. "Aing teh peduli. Saya tidak peduli," balas makhluk itu melotot tajam. Makhluk itu berdiri membuat kuda-kuda seolah akan bertarung. Nyai sigap menahan tubuh anaknya itu. "Saya bukan ngajak berkelahi, Diam, duduk lagi," kata Nyai menendang lutut anak laki-laki itu hingga terduduk. Lita bersembunyi di balik badan Anto dengan Abi yang masih saja terdiam dengan mata yang ditutupi telapak tangan Lita. Makhluk itu terduduk dengan wajah yang sangat kesal. Semilir angin menerobos masuk ke dalam rumah itu. Pintu yang sengaja tidak ditutup itu menyeringai sepi. Perlahan beberapa orang datang dan berdiri melihat dari luar rumah. Mereka berdiri dengan tatapan serius, dengan ekspresi hampir datar. Semakin lama semakin banyak orang datang, tapi entah kenapa tidak ada satupun orang yang berani masuk. Mereka tampak sangat penasaran dengan apa yang terjadi di rumah Nyai. Lita hanya bingung melihat orang-orang yang berdiri di luar sana. Mungkin mereka tetangga si Nyai yang lain. Tapi Lita berpikir, jika ia tidak melihat rumah lain tapi mungkin saja karena gelap, jadi Lita tidak ngeh dengan hal itu. Neng, jangan diliatin. Anto dengan sigap menolehkan kepala Lita ke hadapannya yang sedari tadi memandangi orang-orang yang berada di luar. Karena penasaran, Lita menoleh kembali ke arah luar rumah itu. Lenyap, tak ada satupun orang yang baru saja riuh di luar sana. "Anto, kendalikan istri kamu itu," seru Nyai marah karena Lita tidak menggubris larangan si Nyai. Tiba-tiba makhluk itu mengeram dengan kencang. Suara makhluk itu persis suara macan. "Silakan bicara, jangan banyak sikap," ketus Nyai. Makhluk itu masih saja mengeram dengan diakhiri tawanya yang keras dan menggelegar. "Saya akan membawa anak itu," jawab makhluk itu sembari menunjuk ke arah Abi. Abi menjerit memeluk ibunya yang sedari tadi terkulai lemas. Anto terlihat sangat pucat. Dia sangat ketakutan. Tangan Nyai memukul jari makhluk itu. "Enak aja lu," tegas Nyai. "Kamu siapa? Saya tanya, jawab," seru Nyai lagi. Mata makhluk itu terpejam kembali dan menunduk dengan tangan yang berada di atas lututnya. Seketika suasana hening. Semua orang terdiam. Anto tak berani menggerakkan tangan, kaki, atau bahkan tubuhnya. Mereka membeku. Abi memeluk ibunya dengan wajah yang membenam di balik baju ibunya. Lita memegang erat badan Abi dengan penuh ketakutan. Perlahan mulut dari anaknya itu membuka. Kemudian dia berkata, "Saya dan rakyat saya tidak suka
Tempat tinggal saya dibersihkan seperti itu, jawab makhluk dengan wajah yang murka. Tempat Anda yang mana? Tanya Nyai serius. Kebun pisang. Saya tidak punya rumah untuk rakyat saya, jawab makhluk itu. Seperti jatuh dari jurang yang dalam, Anto dan Lita bertatap muka membuka mata mereka lebar-lebar. Mereka mulai teringat beberapa kejadian aneh yang terjadi, entah penampakan yang banyak terjadi di sekitar kebun pisang itu. Hal aneh dengan keluarga mereka yang dialami orang sekitar, bahkan Bu RW. Makanya Anda urus bangsa Anda, jangan mengganggu bangsa manusia, ucap Nyai. Kan Anda pemimpinnya, lanjut Nyai. Makhluk itu menyeringai menunjukkan senyumnya. Semua menatap takut melihat senyuman mengerikan dari bibir anak Nyai yang seolah memberikan isyarat yang bertujuan buruk. Alunan suara sang malam menggebrak menusuk telinga mereka yang merintih ketakutan. Nyai terlihat gentar menghadapi perilaku makhluk itu. Sudah takdir saya mengganggu manusia, ucap makhluk itu diakhiri dengan senyuman khasnya. Nyai menyeringai. Wajahnya terlihat sangat serius. Ia seperti sedang memikirkan sesuatu. Pikir Anto mungkin Nyai mencari cara bagaimana mengakhiri ini. Nyai terlihat kebingungan dalam bersamaan. Sementara rumah yang menjadi tempat tinggal mereka sekarang sudah rata dengan tanah. Tidak ada lagi kebun itu. Kebun pisang yang sudah sedari lama ada di tempat itu. Bisa saja mereka lebih lama berada di tempat itu daripada orang yang pertama kali membangun kampung itu. Nyai perlahan mendekati makhluk yang masih berada di dalam tubuh anaknya. Langkahnya sedikit gemetar. Wajahnya tak bisa menipu jika ia sangatlah kebingungan. Sudah, begini aja. Sekarang apa kemauan kamu? Ucap Nyai menegaskan dengan wajah seriusnya. Tak ada jawaban. Wajah anak Nyai terlihat lebih melunak. Makhluk itu hanya terdiam. Lita masih memegang lengan Anto yang berada di depannya. Sesekali Anto melihat keadaan istri dan anaknya di belakangnya. Abi terlihat terdiam polos tanpa ekspresi apapun. Anak itu pasti shock sekali mengalami kejadian yang tidak mengenakan seperti ini. Jangankan dia, orang tuanya saja terlihat sangat ketakutan. Apalagi anak berumur 2 tahun itu. Wajah menunduk itu kemudian terangkat kembali. Makhluk itu menjawab pertanyaan Nyai. Carikan rumah baru atau anak ini saya ambil, jawab makhluk itu. Setelah menjawab pertanyaan Nyai, tubuh anak Nyai mengejang kemudian terkulai lemas tersungkur ke lantai rumah. Makhluk itu sudah pergi dengan memberikan keinginan terakhirnya dan dianggap oleh Nyai sebagai negosiasi agar makhluk itu tidak lagi mengganggu keluarga Lita atau bahkan warga sekitar. Nyai mengangkat badan anaknya dan menidurkannya, kemudian memberikan segelas air yang sedari tadi sudah disiapkannya. Anak itu terlihat sangat kelelahan, lemas, dan lunglai. Wajahnya sedikit pucat dengan tatapan yang tak biasa. Gak apa-apa Nyi, si AA, tanya Anto mendekat. Sementara Lita dan Abi tersandar ke tembok dengan wajah yang sudah sedikit tenang dan lebih baik daripada tadi. Nyai hanya mengangguk, isyarat tidak perlu khawatir dengan keadaan anaknya. Nyai yang terlihat kelelahan juga setelah menghadapi makhluk itu mengangkat tangannya kemudian memberikan isyarat agar Anto segera pulang malam itu juga. Anto menurutinya, kemudian bergegas menyalami Nyai dan mengucapkan terima kasih kepada Nyai dengan perasaan yang sudah lumayan tenang. Hanya saja dia kebingungan dengan jawaban makhluk itu terakhir kali. Apa yang harus dilakukan selanjutnya? Tidak masuk akal sama sekali. Bagaimana mencarikan rumah baru untuk makhluk itu dan rakyatnya? Memikirkannya saja, Anto bergidik. Nyai hanya mengatakan agar tidak terlalu memikirkan hal itu. Nyai berencana akan menyelesaikannya esok malam. Anto dan Lita beserta anaknya langsung bangun bergegas keluar. Tapi perasaannya masih saja tidak merasa enak. Terlebih ia harus menempuh perjalanan pulang kembali dengan mengendarai motornya pada malam ini juga. Anto hanya takut kengerian yang lain akan terjadi ketika di perjalanan pulang. Setelah menstarter motornya, ia menghampiri Lita dan Abi yang menunggunya. Kemudian mereka pun naik motor dan langsung melesat pulang. Dalam pikiran Anto, bagaimana caranya mereka harus cepat sampai ke rumah. Tak hanya Anto, Lita terlihat masih memikirkan hal yang sama seperti Anto. Abi terlihat sudah tertidur di gendongnya. Jalan yang sama mereka lewati. Malam semakin malam, udaranya semakin dingin memeluk erat kulit mereka.
Hawa mencekam menghantui perasaan mereka. Mereka masih ingat dengan apa yang tadi terjadi. Semuanya tidak bisa dilupakan begitu saja. Mata Anto masih terfokus menatap jalanan yang disinari lampu motornya. Di sisinya gelap gulita, hanya dedaunan yang menyerbu jatuh menyentuh bagian-bagian tubuh mereka. Kesenjangan dalam hati mereka kian berkecamuk. Tangan Lita menyergap erat jaket yang dipakai Anto. Suasana jalanan tak beda jauh dengan saat mereka menuju rumah Nyai. Hanya saja udara terasa lebih dingin. Tak terjadi apa-apa hingga mereka menjumpai beberapa warga lain. Dan itu membuat mereka mulai merasa aman dan nyaman. Setelah memasuki kampung, tak lama mereka pun datang ke rumah. Lita dan Abi yang berada di gendongnya turun perlahan dari atas motor. Lita sejenak berdiri di depan teras rumahnya, sementara Anto bergegas memasukkan motor ke dalam rumah mereka. Lirik Lita menatap tajam ke lahan luas yang dulunya kebun pisang itu telah menjadi tanah dengan rumput-rumput liar. Dia seolah terpana dengan suasana gelap bekas kebun itu. Matanya nanar memandang Anto yang sudah memasukkan motornya. Langsung sejenak melihat Lita keluar yang masih saja berdiri, kemudian menarik tangan Lita dan mengajaknya untuk masuk ke dalam rumah dan beristirahat. Setelah berada di kamar, Abi yang di pangkunya perlahan Lita tidurkan di atas kasur dengan hati-hati agar tidak terbangun. Setelah itu Lita berjalan keluar dan mengambil handuk untuk membersihkan diri. Terlihat Anto sudah menjatuhkan tubuhnya di kasur dan mencoba untuk tidur. Setelah selesai mandi, Lita duduk di pinggir anaknya yang sedang tertidur pulas. Ia memandangi anak itu dengan perasaan iba. Dia tidak ingin berpisah dengan anak semata wayangnya ini. Tak terasa tangisan lembut menghias ruangan kamar itu. Lita pun perlahan berbaring di sebelah anaknya dan kemudian tidur. Keesokan harinya, pagi yang seperti biasa menjelang. Kicauan burung bernyanyi riang, kilauan embun berjatuhan dari dedaunan talas. Riuh suara ibu-ibu mengobrol di sumur umum. Pagi itu sangat normal sekali. Anak-anak bergerombol pergi untuk sekolah. Tapi suasana rumah Lita sangat terasa tidak mengenakan. Anto dan Lita merasa tidak nyaman di rumah itu. Padahal biasanya terasa biasa saja. Perasaan mereka masih saja tidak enak. Apa kejadian semalam masih membuat mereka merasa seperti lain? Pikir Lita. Sayur, sayur. Suara cempreng tukang sayur memanggil-manggil di depan rumah Lita. Segera Lita mengambil dompet dan menghampiri tukang sayur langganannya tersebut. Beberapa ibu-ibu datang pula menghubungi dagangan tukang sayur itu. Seperti biasa, mereka akan mengobrol membicarakan satu topik. Lita terlihat lebih memilih diam sembari memilih sayur bayam yang terikat rapi berwarna hijau segar. Diri dia mendengar satu ibu-ibu mengatakan hal yang sangat disetujui oleh Lita. Perasaan saya apa bukan ya? Di dalam rumah tuh kayaknya panas gitu, nggak enak aja gitu. Agak-agak nyaman kayak biasanya, ucap Bu Astri. Sama, rumah saya juga kerasa gimana gitu. Kerasa merinding terkadang, saut Bu Cici menyetujui perkataan Bu Astri. Lita hanya memandang sendu dan bergegas pergi setelah membayar sayur yang sudah ia beli. Setelah masuk ke rumah Lita, menceritakan apa yang dikatakan ibu-ibu tadi. Jadi Anto dan Lita berpikir jika rumah-rumah warga terasa sama dengan keadaan rumah mereka. Apa ada hubungannya dengan masalah yang sekarang mereka hadapi? Mereka melamun memikirkan hal ini, hingga suara tangisan Abi memecah lamunan Anto dan Lita. Lita langsung sedikit berlari menuju kamarnya. Lita melihat Abi anaknya tetap seperti kemarin-kemarin. Anak itu masih saja terus bermain-main sendiri, dan Lita kembali tak melihat sosok apapun di depannya. Hanya Abi yang tertawa cekikian sembari mengatakan hal yang tidak terlalu dimengerti oleh Lita. Bulu kudunya kembali menyeruak berdiri, seolah ada yang meniup tengkuk Lita kala itu. Ia hanya memandang semu, memikirkan jika hal ini memang akan terjadi lagi. Ketenangannya tidak bisa lagi ia harapkan. Dalam pikirnya hanya keinginan untuk bertemu Nyai kembali. Teriakan Abi terdengar lantang hingga ke semua penjuru rumah. Anto yang sedang menyiapkan bahan-bahan untuk berjualan baksonya spontan meninggalkan semua itu dan berlari menuju kamar di mana Abi berada. Lita terlihat hanya berdiri membeku, badannya kaku dengan wajah kaget yang luar biasa. Abi hanya menjerit-jerit diam di tempat. Ia berdiri di dalam kamar
wajahnya enggan melihat ke satu sudut kamarnya saat itu. Anto sigap mengambil Abi dan menggendongnya dan menarik tangan Lita dan langsung berlari. Tangisan pecah. Anto yang tidak tahu apa-apa hanya memandang bingung situasi seperti itu. Beberapa kali Anto menanyakan kepada Lita. Lita hanya terbengong syok dengan mata yang masih melotot. Ada rasa takut yang terpampang dalam wajahnya. Jeritan Abi semakin mengeras. Entah apa makhluk yang mereka lihat. Kebingungan Anto memuncak hingga tak ada lagi hal yang bisa ia lakukan kecuali menghentikan Abi yang masih menangis. Berkali-kali Anto menggoyang-goyangkan badan Lita. Nihil. Lita tidak menggubrisnya. Ia masih terbengong dan memeluk lututnya. Anto pun memeluk Lita berharap memberikan ketenangan kepada Lita agar melupakan hal apapun yang terjadi kepadanya. Beberapa jam kemudian, Abi sudah terlelap tidur di kamar lain bekas kamar Okta. Wajahnya berpeluh dengan mata yang terpejam kaku. Terbaring Lita di sebelah Abi yang terlihat mencoba untuk menenangkan diri. Anto masih belum tahu jawaban atas kebingungannya hari ini. Ia memutuskan untuk tidak berjualan terlebih dahulu. Ia hanya akan fokus untuk mengurus kedua orang yang dicintainya itu. Dalam pikiran Anto bergemuruh, apa wujud asli makhluk itu yang mereka lihat? Kapan pula Nyai akan pergi ke sini ya? Anto tak bisa lagi berpikir jernih. Dengan sepiring nasi dan lauk ikan, Anto mencoba menyuapi Lita yang masih saja terdiam tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ia hanya melihati Abi yang masih tertidur pulas di sebelahnya. Malam menyeruak, langit semakin menggelap, membiru dengan beberapa bintang menghias ramah di setiap gelombang awan yang perlahan menghilang. Suasana rumah Lita tak berbeda. Mereka masih saja seperti itu dari siang tadi. Takut untuk melakukan aktivitas apapun. Gemuruh suara motor mengagetkan mereka. Sebuah motor terparkir di depan rumah Lita. Anto bergegas membukakan pintu meskipun tidak ada yang mengetuk. Anto hanya berpikir itu adalah Nyai yang sudah berjanji akan pergi ke rumahnya. Anto terhentak kaget ketika melihat sosok yang ada di depannya. Dengan pakaian khas perempuan tua, dengan memakai kain batik yang ia pakai sebagai rok panjang ke bawah. Dengan wajah yang sedikit mengeriput, sosok itu berdiri tegap dengan ekspresi yang bergidik. Di belakangnya terlihat anak muda yang Anto ingat sekali wajahnya. Alhamdulillah Nyai datang. Ucap Anto gembira. Nyai hanya menyeloroh berjalan perlahan menyalami Anto yang berada di depannya. Anto segera menyingkir dari hadapan Nyai. Kemudian anak muda yang di belakangnya, yakni anaknya itu mengikutinya dari belakang. Tampak kengerian dari wajah mereka. Anto hanya terdiam. Anto hanya berjalan tanpa memikirkan suatu hal. Ia hanya ingin semua ini kembali seperti semula. Banyak, sangat banyak. Ucap Nyai gemetar. Anaknya hanya mengangguk saja sembari melihat sekeliling rumah ini. Sudut demi sudut mereka datangi dengan perlahan. Banyak? Banyak apanya Nyi? Tanya Anto. Jurik, setan. Jawab Nyai mantap sembari menoleh melihat wajah Anto. Terhenyak dengan penuh kebingungan, Anto menghentikan langkahnya yang sedari tadi mengikuti Nyai dan anaknya. Saya tidak tahu sampai sebanyak ini setannya. Sekampung pantesan ini mah. Wujudnya sangat jelek sekali. Gumam Nyai. Anto tak bisa menyembunyikan ketakutannya. Ia hanya mengelus lembut tengkuknya sembari melihat ke belakang. Dia khawatir akan melihat sosok tak kasat mata tersebut. Tidak hanya itu, anak dari Nyai pun menjelaskan hal yang membuat Anto semakin bergedik ngeri. Bahwa di semua rumah yang ada di kampung ini, masing-masing rumah mereka dihuni oleh makhluk-makhluk ini. Sepertinya makhluk itu dan rakyatnya memutuskan untuk tinggal di setiap rumah warga yang berada di sekitar bekas kebun pisang itu. Semuanya menempati setiap rumah, sehingga akan memberikan efek yang sangat tidak nyaman dengan rumah para warga. Nyai menambahkan, jika melihat ke dalam dunia mereka, rumah para warga semuanya sangat gelap karena satu rumah bisa ratusan sampai ribuan makhluk menghuninya. Berhubung rumah Lita adalah rumah yang paling dekat, intensitas aktivitas mereka di rumah Lita lebih kompleks. Bahkan makhluk penghuninya lebih banyak. Mereka melihat membawa tas-tas, koper, atau gembolan, layaknya manusia yang akan pindah rumah atau diusir dari rumahnya. Pemandangan yang tak mampu Anto lihatnya sudah membuatnya gemetar takut. Apalagi jika ia bisa melihat hal ini.
Dari dalam kamar yang pintunya terbuka, Nyai melihat Lita dan Abi yang sedang tertidur pulas. Anto melihat Nyai memperhatikan istri dan anaknya. Tadi pagi, tak sampai menyelesaikan ucapannya, Nyai memotong kalimat yang akan diucapkan Anto. Nyai sudah tahu. Anto hanya mengangguk menundukkan pandangannya. Iya, nggak apa-apa. Sudah, jangan dipikirkan. Si Eneng dan si Dedek tadi melihat salah satu dari makhluk itu. Jelas, Nyai. Sejenak suasana hening. Tiba-tiba hal yang sebelumnya Anto saksikan terjadi kembali. Tubuh anaknya Nyai kembali mengejang. Badannya yang tadinya berdiri tersungkur terduduk di atas lantai. Nyai tidak terlihat kaget, lain dengan Anto yang terperanjat melotot menyaksikan hal ini. Anto terbengong kebingungan apa yang harus ia lakukan. Tak ada instruksi apapun yang Nyai katakan kepadanya. Nyai hanya berfokus memandangi makhluk yang berada di dalam tubuh anaknya itu. Teriakan makhluk itu sangat kencang sekali. Sesaat setelah teriakan itu terdengar, jeritan Abi dan Lita terdengar hebat. Riuh sekali saat itu. Anto berlari masuk ke dalam kamar, berusaha menenangkan istri dan anaknya. Lita terlihat memeluk Abi dengan erat di kamar itu. Anto langsung memeluk mereka berdua. Hingga tak disadar Anto, anaknya Nyai melongok dari balik pintu kamar itu. Matanya melotot dengan bibir yang menyeringai, seolah-olah ia menikmati keadaan ini. Nyai yang berada di belakangnya menariknya kembali dan membuatnya untuk kembali duduk. Ternyata teriakan makhluk itu mengumpan warga lain menghampiri rumah Lita. Mereka berlarian masuk ke rumah Lita malam itu. Mereka berkerumun. Salah satu uakku yang lain mencoba menenangkan keadaan Lita. Makhluk itu tetap berada di dalam tubuh anaknya Nyai. Nyai terlihat kewalahan ketika makhluk itu meronta-ronta. Wajahnya terlihat merah padam. Ia terus menatap benci pada Nyai. Wajahnya menegang. Urat-urat tangannya menyempul seolah ingin keluar dari lapisan kulitnya. Ia sama sekali lebih kejam dibandingkan dengan kejadian ketika di rumah Nyai. Makhluk ini lebih agresif. Dia terus mengeram, seolah menakuti semua orang yang ada mengerumuninya di dalam rumah Lita. Nyai terlihat sedikit gemetar memandangi suasana riuh seperti ini. Badan anak Nyai yang berisi makhluk itu mengamuk. Beberapa warga laki-laki langsung spontan memegangi badan anak Nyai itu sesuai instruksi dari Nyai. Tangan dan kaki dipegang kuat oleh 4 orang laki-laki. Tapi itu nihil. Mereka bahkan tidak kuat menahan tubuh anak Nyai yang dirasa mereka sangat kuat sekali. Nyai memberi instruksi kembali, menambah beberapa laki-laki hingga 8 orang yang memegangi anaknya itu. Badannya terus menggeliat marah. Wajahnya murka dengan guratan urat kepala yang menghias wajah yang memerah itu. Anda jangan suka membawa keburukan di sini, ucap Nyai marah. Makhluk itu menatap lurus wajah Nyai. Ia tampak sangat murka atas apa yang dikatakan Nyai. Ia sangat tidak terima tentang hal itu. Nyai menatap tajam kembali mata makhluk itu. Semua warga yang berada mengerumuni. Kejadian ini semakin lama semakin ramai. Anto melihat dari balik pintu di kamarnya. Lita dan Abi terlihat sedikit lebih tenang. Mereka tak berani untuk pergi melihat kejadian ini lagi. Anto menatap khawatir. Geraman makhluk itu kian mengeras memenuhi isi rumah. Nyai mencoba menenangkan makhluk itu untuk melakukan negosiasi kembali. Karena jika didiamkan, makhluk ini akan semakin meronta-ronta mengamuk dan menunjukkan bahwa dia sedang marah. Perlahan, Nyai memegang bagian dahi makhluk itu yang sudah berkeringat, berharap agar makhluk ini bisa mulai untuk tenang, agar tidak lagi membuat warga harus kewalahan memegangi badannya yang bisa saja melukai warga di sini. Nyai menyuruh warga yang berkerumun untuk memberikan ruang lebih luas untuk Nyai dan makhluk itu. Para warga mengikuti instruksi Nyai yang terlihat sangat serius sekali. Para warga mengerti jika menghadapi makhluk lelembut itu adalah hal yang tidak mudah. Beberapa menit kemudian, makhluk itu bisa lebih tenang. Ia terduduk bersila layaknya petapa. Hanya saja tangannya mencengkeram erat celana bagian lutut yang dipakai anak Nyai. Wajahnya nanar memandangi Nyai. Tak ada perubahan dari raut muka itu. Dia seolah sangat tertekan dan murka dengan apa yang terjadi pada dia dan rakyatnya. Sekarang begini, Anda saya berikan rumah baru, ucap Nyai mulai bernegosiasi. Makhluk itu hanya tersenyum sepele. Dia menutup matanya dan kemudian tertunduk. Dengan gagap, dia menjawab kalimat yang dilontarkan oleh Nyai. Anaknya, saya bawa juga ya. Nyai menampar keras wajah itu hingga semua warga tersentak kaget. Plak! Emang ya, setan penuh dengan tipu daya. Kan Anda kemarin bilang ke saya ada 2 pilihan.
Sekarang saya memilih untuk mencarikan Anda tempat tinggal yang baru. Kenapa jadi Anda ingin mengambil anak itu juga? Jawab Nyai dengan amarah yang sangat meluap-luap. Makhluk itu tampak tak merasa bersalah. Wajahnya mulai tersenyum kembali. Ia seakan sudah merasa berhasil melakukan tipu daya kepada manusia seperti Nyai. Nyai tertegun, seperti memikirkan suatu hal. Ia menelisik jauh-jauh di dalam kepalanya. Apa yang mesti dia lakukan? Dia berada di posisi yang sangat sulit sekali kala itu. Suasana malam mulai menjemukan, tetapi warga masih ramai memenuhi ruangan tengah rumah Lita tersebut. Kemudian Nyai tiba-tiba menundukkan kepalanya dan terpejam. Semua orang keheranan. Makhluk itu tetap tersenyum memandangi Nyai yang tiba-tiba seperti itu. Tak lama, wajahnya terangkat kembali hingga terlihat raut wajah yang berbeda dari wajah Nyai. Ini bukan Nyai, pikir Anto menyelidik. Perlahan mulutnya membuka dan mengucap, "Anda jangan mengganggu keluarga saya." Suara Nyai berubah lebih besar, seperti suara seorang laki-laki. Lita perlahan menghampiri Anto yang masih berdiri di balik pintu. Dia membisikkan suatu kalimat di telinga Anto. Kayaknya itu kakek. Jin yang merasuki Lita dipercaya adalah kakek Lita, yakni kakekku juga. Kakekku dikenal sebagai orang sakti di kampungku. Dia mempunyai ilmu pamacan. Seperti itulah ilmu yang sengaja dipelajari di zaman dahulu untuk melawan para penjajah Belanda. Kakekku salah satu orang yang disegani di sini. Beliau seringkali berinteraksi dengan makhluk-makhluk dari dunia lain. Makhluk itu terlihat menunduk. Nyai yang tubuhnya masih dikendalikan jin yang menyerupai kakekku itu mengangkat kepalanya dan terlihat ekspresi yang mengancam si pemimpin desa jin itu. Tampak kekesalan dan keputusasaan terlihat dari wajah makhluk itu. Dia terlihat kacau dan ketakutan. Sepertinya mereka memang sedang bertarung. Tentunya bertarung di dalam dunia gaib. Semua warga melihat pemandangan yang aneh itu. Mereka tak melepas pandangan mereka melihat dua manusia itu hanya terdiam dan memberikan ekspresi yang tidak biasa. Tak berselang lama, tiba-tiba tubuh anak Nyai tergeletak lemas membentur lantai. Terlihat lemah pemuda itu dipopong oleh salah satu warga di dekatnya menuju sofa yang berada di ruang tamu. Nyai masih terdiam melenguh. Tak ada warga yang berani membangunkannya atau bahkan menyentuhnya. Anto dan Lita terlihat sangat keheranan. Kemudian mereka berjalan menghampiri Nyai yang posisinya sedang terduduk bersila dengan wajah tertunduk ke bawah. Tiba-tiba wajahnya terangkat mengagetkan Anto, Lita dan semua warga. Wajahnya penuh dengan peluh yang mencair menjalar ke setiap kerutan wajahnya. Ia tergolek lemas dan jatuh tersungkur ke lantai. Lita langsung berlari menuju dapur dan mengambil 2 gelas air. Nampak wajah Nyai dan anaknya sangat kelelahan. Mereka terlihat lemas sembari duduk dan bersandar di atas sofa di ruang tengah. Terlihat wajah para warga yang penuh dengan pertanyaan. Setelah menenggak segelas air, Nyai terduduk tegap sembari mengelap peluh yang jatuh dari dahinya. Nyai mencoba menjelaskan apa yang sekarang terjadi. Iya udah, jangan khawatir lagi. Nyai sudah dibantu oleh yang kuasa melawan jin yang berniat buruk. Tapi emang dasarnya kita juga yang salah. Jadinya mengganggu kehidupan makhluk yang lain. Nanti besok Nyai pindahkan kampung jin itu ke tempat yang sudah disepakati. Setelah mendengar itu, semua warga merasa lebih tenang. Mereka satu persatu perlahan berjalan pulang ke rumah mereka masing-masing. Lita terlihat sibuk mencuci gelas bekas Nyai dan anaknya. Setelah selesai ia kembali ke kamar tempat Abi tadi tidur. "Ah!" Teriakan Lita kembali menggema. Semua warga mendengar dan kembali berlarian masuk ke dalam rumah Lita. Nampak ekspresi kebingungan yang terlihat dari wajah para warga. Mereka bertanya-tanya kepada Lita, tiba-tiba berteriak, "Ada apa, Neng?" Tanya salah satu warga. Bukannya menjawab, Lita hanya menangis terseduh. Ternyata Abi tak ada di tempat tidur yang sedari tadi Abi terbaring di atasnya. Para warga kebingungan. Tiba-tiba Anto berlari masuk ke kamar yang sudah banyak orang berkerumun. Neng, ada apa? "Ini si Dedek sama Aa. Tadi mau ke kamar mandi katanya." Anto tergagap sambil memeluk Lita yang sambil menangis. Mengambil Abi dari gendongan Anto. Semua warga merasa lega. Akhirnya mereka pun pergi pulang. Konon Nyai memindahkan desa jin itu ke kebun yang tak jauh dari lahan kebun pisang itu. Kebun itu hanya terpisah oleh sungai dan jaraknya tidak terlalu jauh dari bekas kebun pisang itu, yakni kebun kayu Jengjen. Malam itu pula tangan Bu Erwi kembali sedia kala. Dia sembuh dengan cepat. Esok pagi yang cerah menghiasi senyuman Anto yang tersungging bahagia. Semua yang terjadi telah kembali seperti sedia kala. Anto mendapat banyak pelajaran dari kejadian mistis ini. Jika kita hidup berdampingan dengan makhluk tak kasat mata, senantiasa kita harus selalu saling menghormati sesama makhluk ciptaan Allah. Jangan pernah lagi gegabah
Anto memulai pekerjaannya lagi, yakni berjualan bakso di depan rumahnya. Ia senang, ia sedang mempersiapkan bahan-bahan di gerobak baksonya, dan hidup bahagia sampai sekarang. Tamat. Cukup sudah cerita misteri kali ini. Sampai jumpa di cerita misteri lainnya. Saya Safi Karim, pamit undur diri. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.